Guru BK, hari ini Ibu mau membuat kesepakatan kelas. Apa bukan kesepakatan kelas kalian sebagai guru yang lain? Kesepakatan kalian ketika Guru BK masuk ke kelas ini. Ya, tapi Ibu mau kesepakatan kelas ini itu dari kalian, bukan Ibu yang menentukan. Jadi otomatis kalau itu dari kalian, kalian akan lebih mudah untuk melaksanakannya. Karena itu atas kemauan kalian. Ibu jadi nanti tinggal menuntut aja. Oh, ini kan maunya kalian, bukan Ibu yang menentukan. Tapi nanti ini kan semua mengeluarkan inspirasinya ya, mengeluarkan pendapatnya. Nah, nanti kita sortir lagi jadi beberapa. Jadi nggak semua. Jadi beberapa yang menurut kita itulah yang terpenting, baru nanti kita tuliskan di depan. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu, mana sekretarisnya? Ayo sekretaris silakan bantu Ibu ke depan. Nah, jadi sekretaris nanti, jadi kita nggak usah pakai ditulis di kertas gitu, nggak usah ya Nak ya. Langsung aja, misalnya nih, kakak punya pendapat, Bu, saya mau di kelas Ibu nanti ketika Ibu masuk pelajaran BK saya mau itu seperti ini. Bu, saya mau Bu ketika Ibu masuk kelas, Ibu kan tes pertama Bu, itu kan peralihan dari apel ke kelas. Kasihlah Bu kami waktu 5 menit, jangan pas-pasan, biar kami mempersiapkan diri. Tuh. Nah, terus kasih tahu juga sama Ibu. Oke, dikasih waktu 5 menit. Kalau 5 menit itu seandainya dilanggar, kira-kira apa ya mekanismenya? Kira-kira apa ya itu untuk kalian? Itu bisa? Bisa. Oke. Silakan siapa aja yang mau memberikan pendapatnya, tapi harus teratur, jangan rebutan. Ya, jadi kita mulai dari, kalau biar teratur Ibu mau mulai dari kelompok sini dulu ya. Kelompok sini silakan. Ini dibicarakan dulu, Ibu kasih waktu dibicarakan 5 menit. Kelompok sini juga dibicarakan, kelompok sini bicarakan, nanti baru disampaikan. Ya, ini kan ada 4 kelompok, 1, 2, 3, 4 kan? Nah, satu kelompok bisa menuangkan inspirasinya 3, ya. Satu kelompok bisa menuangkan inspirasinya 3 beserta akibatnya. Jadi kalian misalnya menginginkan, Bu, saya menginginkan ketika jam pelajaran Ibu kami diberi waktu, Bu, waktu kami itu 5 menit. Nah, apabila kami tidak bisa tepat waktu walaupun sudah diberikan waktu 5 menit, kami bersedia, Bu, menanggung resikonya. Nah, kira-kira resikonya apa? Itu ya. Oke? Oke, kalau itu silakan diskusikan. Ayo. Lima menit ya waktunya ya. Dijual aja. Dijual aja.
Fasilitas hanya tidak dari jam Bingung kalau tanya nama ibu. Kamu tadi mau bertanya apa? Tadi? Berdiri nggak berdiri? Ya masuk. Oh ya. Ini berarti kesepakatannya hanya kesepakatan waktu jam pelajaran BK ya? Iya. Waktu ibu masuk aja ke kelas kalian. Karena kan kalian udah punya kesepakatan kelas dengan guru lain kan? Atau kesepakatan kelas yang memang dibuat sama wali kelas. Nah kalau ini hanya sama ibu. Jadi ketika ibu masuk, itulah yang berlaku kesepakatan kelas. Paham ya? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak, kalau enggak silakan diskusi lagi, lanjutkan biar nanti kita rumuskan secara bersama-sama. Oke? Udah. Satu kelompok berapa Bu? 3 tadi udah. Ya kan? Kalau misalnya lebih 5, 4 juga silakan. Ya nanti gini, ibu panggil kan dari kelompok ini siapa, kelompok ini siapa gitu ya. Oke. Ibu rasa waktunya sudah habis. Sekarang kita akan merumuskan atau mendiskusikannya secara bersama-sama. Bisa? Bisa. Oke, silakan sekretaris bantu ibu. Nah, ini mau bergiliran atau mau ibu tunjuk atau kalian sendiri yang menunjukkan diri? Kalian sendiri. Oke, tapi tetap tertib ya. Jangan. Oke, yuk. Kira-kira kelompok mana yang mau duluan? Oke ya, yang duluan dari kelompok sini silakan. Aduh. Jadi menurut kelompok kami kesepakatan Biar disadar. Jadi menurut kami kesepakatan kelas BK itu yang pertama itu nggak boleh makan saat jam pelajaran. Setuju? Setuju. Oke, yang ibu juga setuju. Kalau ini sekalian syarat ya Bu kalau misalnya yang makin. Iya. Dilarang makan saat jam pelajaran. Terus jika melanggar, Maka yang makan itu berdiri. Kalau misalnya terakhir satu kelas nggak bakal berdiri aja. setuju atau enggak? Ibu dengar ada yang nggak setuju. Nah, menurutmu? Yang makan Bu, oke dia nggak setuju Bu. Ya kan? Harus berani dong. Bila nggak setuju harus punya alasan. Ada yang nggak setuju? Setuju semua? Kalau setuju artinya disepakati dan harus ditaati sama semua anggota kelas. Paham ya? Paham. Nah, silakan apa? Ngomong apa? Tidak jelas ya. Oke, yuk. Yang kedua. Dilarang tidur saat jam pelajaran BK. Oh iyalah. Dilarang tidur saat jam pelajaran BK. Setuju kan kelompok lain? Jika tidur jangan dibangunin. Oh, ada katanya jika tidur jangan dibangunin. Atau bilang itu kan
Tidak tidur kayak mana? Lepre berdiri. Menjelas kalau misalnya gurunya lagi ngejelasin, ya ini ngejelasin juga apa yang dibilang dulu. Merefleksikan kembali. Ya jelas nggak bisa lah ya kan? Iya, jelas nggak bisa. Menjelaskan. Jelas dia bakalan ngomong. Aja ya. Iya. Enggak, nggak usah berdiri. Baju bagus dia. Itu dia yang lucu. Kalau dia ngejelasin dia lagi tidur bakalan. Dia karena dia lagi tidur. Berikan ekspresi. Oke, ya. Setuju? Jadi yang tidur di kelas ketika pembelajaran berlangsung diberikan tugas untuk memberikan ice breaking. Oke. Ice breakingnya bebas. Oke. Selanjutnya. Tiga, mengumpulkan handphone saat jam pelajaran berlangsung. Jadi yang setuju nggak? Kalau nanti ada yang main game. Nanti Siapa yang itu? ngomong. Fitnah kalau online. Lupa lagi biji. Kalau ada yang ketahuan nggak nomor HP-nya, Sita deh. Sita. Atau panggil orang tua? Oh, Sita dulu, habis disita. Baru panggil dulu. Oh, kalau kayak gitu itu ya kan? Habis disita baru diproses ya. Baru nanti kalau memang diperlukan untuk pemanggilan orang tua, kita laksanakan proses itu. Oke, 1, 2, 3. Ada lagi? Untuk kelompok 3. Ya, kita ulangi kelompok yang pertama tadi ada 3. Dilarang makan saat jam pelajaran, dilarang tidur saat jam pelajaran, dan mengumpulkan HP saat jam pelajaran. Setuju semua anggota kelas? Setuju. Selanjutnya kelompok mana? Nah, jadi kelompok kami itu memberikan saran untuk kesepakatan, yaitu jika ingin izin keluar kelas maka harus izin dulu kepada guru BK atau perangkat kelas. Oke, dicatat. Setuju itu? Setuju. Jika mau keluar kelas itu harus izin dulu sama guru BK atau perangkat kelas. Ya benar. Jadi ketika guru BK-nya belum masuk, tapi ini kita ada mendesak, minta izinlah sama perangkat kelas. Nanti perangkat kelas yang menyampaikan kepada guru BK. Ya, ibu juga setuju kalau ini. Ya. Kalau melanggar nggak boleh masuk ke kelas. Jadi ngapain? Pulang. Sampai les BK berakhir. Oh, nunggu di luar Sampai sampai les BK berakhir. Tapi di luar tetap belajar ya. Artinya tetap membaca buku. Oke. Bukan ke kan? Oke. Selanjutnya nomor 5. Jadi tadi kami telah diskusi bahwasanya dilarang menggunakan perhiasan. Perhiasan. Oke. Dilarang menggunakan perhiasan, jikalau melanggar bakalan disita. Oke, catatkan. Nah, ini perlu kita luruskan. Perhiasan itu ada banyak. Nah, jam juga perhiasan. Nah, jadi harus kita garis bawahi perhiasan yang seperti apa yang tidak boleh. Biar ibu tahu. Jangan nanti, Bu, itu kan biasa, Bu. Ah, gitu. Ayo. Terus, cincin. Oh, kalau yang emas sudah pasti nggak boleh lah. Nah, ya kan? Cincin nggak boleh ya.
Kalau jam? Boleh. Terus ibu pernah melihat itu ada anak sekolah, dia pakai gelang, tapi gelangnya itu adalah ternyata gelang obat. Nah kalau kayak gitu boleh ya Nak ya, tapi harus dikonfirmasi ke guru BK-nya. Bahwasannya ini adalah gelang obat. Ya, paham ya? Nah jika melanggar, Jika melanggar diperingatkan 3 kali terlebih dahulu. Setelah itu kalau memang dia memang nggak bisa juga dibilangin baru disita oleh guru. setuju semuanya? Setuju. Setuju cuma kelompok sini, kelompok sana harus. Setuju semuanya? Oke, gas. Terakhir, ayo kelompok 2. Dilarang menggunakan make up. Oh iya. Kalau pakai makeup jangan ke sekolah. Kemana itu? Mana? Ada di sini yang pakai makeup? Ada. Boleh Nah, boleh Bu. Kan matahari di Medan ini luar biasa Bu. Boleh pakai sunscreen. Tapi pakailah sunscreen yang memang transparan. Jangan ada tune up ya namanya ya. Nah, tune upnya jangan. Terus Bu, bibir saya kan lagi pecah-pecah. Boleh nggak pakai lip gloss atau pakai lip balm? Silakan boleh, tapi warna bibir. Jangan pula warnanya ada merah-merahnya. Itu yang tidak diperkenankan. Oke? Nah, jika melanggar apa nih Bang? Yang jika melanggarnya nggak mesti dari kelompok ini aja, kelompok lain boleh kasih masukan. Hapus saja. Kalau dibuat jadi. Iya, nanti kalau dibuat lagi Dihapus dan disita. Nora. Di sini. ya Pak jadinya. Screenshot itu diapain sih? Oke tuh diingatkan dan disita. Oke, dihapus ya. Oke, terima kasih Mara. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3. Sana. Bukan diskriminasi. Biasanya yang sedikit, yang belakangan itu inspirasinya lebih luar biasa. Karena udah dapat inspirasi dari yang lain, pasti otomatis jadi lebih bagus. Oke, ya silakan kelompok 3. Nah, jadi selanjutnya itu nggak boleh buat circle-circle pertemanan. Jadi sekelas itu harus kompak. Ini curhat ini ya kan? Kenapa? Setuju? Setuju. Namanya kita satu kelas, berarti kita satu keluarga. Jadi jangan ada yang namanya circle-circle, ya? Jika dilanggar, Jika hancur circle-nya. Setuju. Jika dilanggar apa ayo? Ayo keluarkan. Jika dilanggar apa? Ayo coba kalian musik. Bully. Nggak boleh bully. Jika dilanggar, diingatkan, ya, diingatkan aja. Kalau nggak bisa jika diingatkan, dibina. Misalkan, Udah dibina, nggak bisa juga. diawasakan. Ya, oke. Apalagi warna. Oh, tidak adanya pembelian. Jika oh, udah kalau ada yang bully pokoknya udahlah urusan ibu BK lah itu ya. Karena memang pembulian, kenapa pembulian itu langsung urusannya ke BK? Karena memang pembulian itu
tidak termasuk ke dalam kejahatan, ya, kejahatan verbal maupun non-verbal. Tidak ada hukumnya, nah. Jadi memang harus tegas menghadapinya, gitu ya. Ya, selanjutnya 9. Menjaga kebersihan kelas. Oke, gue setuju. Menjaga kebersihan kelas. Tujuannya apa? Iya, benar. Menjaga kebersihan kelas. Jika melanggar, Harus piket. piket hari itu juga dibersihkan hari itu. Setuju semuanya? Masih pagi loh padahalnya kan tadinya kan. Tapi kok kayak udah siang gitu ya. Suaranya udah habis. Ulang ya. Masih setuju semuanya? Kelompok 4 nih yang paling ditunggu-tunggu. Silakan. Oh, kenapa? Ayo silakan. Picu. Siapa? Mewakili kelompok 4? Wala-wala. Ranga-ranga. Yang cowok sendiri. Ayo coba sana. Tadi kau yang protes, cepat. Saya menyampaikan aja. Mau protes nggak berani bu. Udah langsung melanggar. Buruan nih. Dan jawab. Masa 15 aja ya? Itu yang pemulihan loh. Pani masuk BK. Oke, kita dengarkan untuk kelompok Jadi 4. dari kelompok kami kesepakatannya itu nggak boleh absen terlalu banyak gitu, dan juga kalau mau izin tuh juga harus ada suratnya atau keterangannya, bisa disampaikan melalui sekretaris ataupun wali kelasnya langsung atau guru BK-nya. Oke, ini mah lengkap padat ya. Udah bisa jadi guru BK ini, ya kan? Berarti dia menyerap informasi dari guru BK-nya dengan baik. Oke, kalau misalnya melanggar Kak, itu absen ya? Ya. Ya. Jadi apapun itu, mau izin, mau sakit, ya kan? Kalau tidak ada keterangan surat atau keterangan disampaikan oleh perangkat kelas maupun wali kelas, dihitung absen. Oke, selanjutnya. Pakaiannya harus rapi mulai dari atas sampai ke sepatu. Ya, berarti untuk pakaian sesuai dengan aturan SMA 16 Medan. Jika melanggar, kenapa Kak? Ayo masuk. Kalau melanggar dia pakai ini. Udah pernah belum? Belum. Udah. Kita pernah dulu sih. Pernah. Saya punya WTP. Saya bisa. Sama? Belum. Saya pernah. Ya. Oke. Satu lagi. Terakhir. Kita sudah Ramadan. Ayo cepet. Kan ini kan cuman untuk di BK, jadi maksud kami sesekali mungkin atau sebulan sekali pelajaran BK itu kita kayak refleksi bareng-bareng, entah itu nonton, main game atau apa gitu. Oke, setuju. Apa? Itu masukan itu untuk guru BK-nya. Siapa guru BK-nya? Ayo. Sudah? Nah, sekarang semuanya perhatiannya ke depan. Silakan perhatiannya ke depan. Benar ya Ibu bilang, ternyata kelompok 4 itu kelompok paling terakhir, tapi inspirasinya luar biasa. Ya, ini inspirasinya boleh disampaikan nanti sama guru BK-nya langsung. Ya, yang
biasa. Ya, terkait ini semua, ini adalah hal-hal yang kalian sepakati secara bersama-sama. Nah, artinya kalau kalian sepakati secara bersama-sama, kalian juga harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian sepakati. Nah, sekarang salah satu bentuk kalian bertanggung jawab apa? Terhadap kesepakatan yang kita buat hari ini. Apa? Iya, mentaati dan menjalankan sesuai yang sedang kita sepakati. Oke? Paham semua? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai kesepakatan kelas kita ini, Nak? Kalau gitu untuk menutup kegiatan ini nanti kita buat ya di kertas yang bagus, misalnya atau kita buat di banner sekalian, nanti kita tempel di nanti ditandatangani semua sama anggota kelas. Bahwasannya ini merupakan kesepakatan kelas dari semuanya yang sudah setuju. Ya. Nah, sekarang semuanya Ibu mau kalian berdiri. Jadi kalau semuanya semangat pagi, jawabnya pagi, luar biasa, tetap semangat, Nah, tapi yang semangat ya, oke? 1, 2, 3 ya. Kalau Ibu bilang semangat lagi, suaranya yang semangat, sekalian nanti kita tutupin juga. Oke, untuk kelas Garnet, Ibu mau dengar semangatnya. Semangat pagi, luar biasa, tetap semangat, Oke, tepuk tangannya dong. Silakan duduk lagi. Baik, itu tadi untuk pelajaran BK. Hari ini kita khusus untuk membuat kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelasnya juga sudah kita rumuskan secara bersama-sama, tinggal kita kerjakan aja nanti. Nah, sekarang Ibu mau mengucapkan terima kasih untuk diskusinya hari ini. Kalau ada kata-kata tadi Ibu dalam penyampaian informasi kepada kalian, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mora selaku ketua kelas. Jadi tadi kami habis belajar BK dari Bu Dewi dan kami telah menyusun rancangan kesepakatan kelas selama guru BK masuk. Nah, jadi hal tersebut sebenarnya memang pantas kita lakukan sebagai tata cara kita agar bisa bersikap disiplin dalam keseharian kita, dan juga hal itu dapat mempengaruhi keseharian kita agar lebih baik lagi ke depannya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita harus melaksanakan semua ketentuan yang telah disepakati. Sebagaimana kesepakatan ini juga telah kita sepakati secara bersama-sama, dan itu memang harus kita jalani, dan jika kita melanggar memang sudah ditetapkan alasan-alasan jika melanggar hal tersebut, karena itu memang sudah kesepakatan kita bersama. Nah, jadi itu memang harus kita sepakati lah. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifah Nurul selaku salah satu anggota dari Garnet. Nah, jadi untuk refleksi hari ini pelajaran dengan Bu Dewi cukup bagus, yang dimana kami sedang membuat kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas ini kita bisa belajar disiplin. Di setiap kesepakatan kelas sudah ditulis sanksi apa saja yang dilakukan jika melanggar. Saya harap kelas Garnet selalu disiplin dan mentaati peraturan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Dan selamat siang Bapak Ibu Guru SMA Negeri 16 Medan. Pertama-tama puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatannya sehingga kita bisa berkumpul di ruang guru ini dalam kegiatan praktik baik, berbagi praktik baik budaya positif di sekolah kita, yaitu di SMA Negeri 16 Medan. Nah, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kombol kita yang sudah berhadir pada hari ini, yaitu Ibu Lydia. Dan yang kedua saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan waktunya, kesediaannya untuk bisa duduk di sini dalam rangka sama-sama kita untuk mendengarkan praktik baik dari budaya positif ini. Nah, sebelum saya mulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita mulai kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk kali ini kita berdoa kepada Bapak Ibu Guru untuk berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Yuk Bapak Ibu, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja sedikit kata sambutan dari Ibu Ketua Kombel SMA Negeri 16 Medan. Kepada Ibu kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, mungkin di sini saya sebagai Ketua Kombel hanya menyampaikan sedikit saja. Kita sangat beruntung dan sangat bersyukur ya kalau di antara kita ada kawan kita yang saat ini sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Nah, jadi sebagai salah satu kegiatan di dalam calon guru penggerak ini ada pembelajaran mengenai budaya positif. Tentu saja mungkin kita sudah pernah mendengar budaya positif ini dari guru-guru yang sebelumnya, tetapi alangkah lebih baiknya lagi ketika yang berbagi itu adalah guru yang berbeda. Semoga dari apa yang disampaikan bulan nanti kita mendapatkan pengalaman yang lebih baik, pengalaman yang memang mendukung dalam kinerja kita sebagai guru yang memfasilitasi perkembangan peserta didik kita. Begitu saja yang perlu saya sampaikan. Mari kita ikuti bersama-sama, mari kita gali ilmunya dan kita terapkan di dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di dalam maupun di luar kelas, bahkan kita kerjakan di SMA Negeri 16 Medan ini. Demikian saja, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Ibu Lydia untuk kata sambutannya. Selanjutnya Bapak Ibu langsung aja untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan tentang praktik baik saya, yaitu mengenai budaya positif. Nah, untuk modul 1.4 khususnya budaya positif ini terdiri dari 6 materi. Yang pertama itu nanti ada mengenai seperti yang Bapak Ibu lihat di Infokus sudah ada di layar. Ini mengenai budaya positif. Nah, yang pertama itu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk yang pertama, yang kedua itu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nanti di sini kita akan ngebahas motivasi kita sebagai guru, hukuman dan penghargaan apa yang harus diberikan kepada peserta didik kita, dan restitusi nanti di sini kita akan mempelajari atau membahas mengenai segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini nanti adalah cara kita sebagai seorang guru yang berperan ditempatkan posisinya sebagai pengajar yang melewati 3 tahapan nanti
untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik kita. Nah, untuk yang ketiga materinya yaitu mengenai area Bapak Ibu. Mengenai keyakinan kelas. Ini dia mengenai keyakinan kelas dan nanti seterusnya sampai yang ke 6. Nah, yang pertama kita langsung aja. Yang pertama modul 1-nya materi kita yaitu mengenai disiplin positif. Nah, sebelumnya kita masuk ke dalam materi disiplin positif ini, saya meminta kepada ibu guru kita untuk membayangkan, yaitu mengenai perubahan paradigma disiplin positif. Nah, sekarang Bapak Ibu coba bayangkan jika Bapak Ibu memposisikan diri, ya, menulis sebuah kertas. Bayangkan aja nih Bapak Ibu menulis sebuah kertas. Kertas itu berisi sesuatu yang penting. Atau tidak kertas pun Bapak Ibu bisa menganggap sesuatu benda yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Nah, benda itu silakan Ibu genggam sekuat-kuatnya. Sudah? Kalau sudah digenggam sekuat-kuatnya, tolong pastikan benda itu tidak, karena berharga ya, kalau kita memiliki benda yang berharga, kita tidak akan memberikan kepada sembarangan orang kan. Nah, tiba-tiba datang teman kita yang inisialnya B lah misalnya. Nah, meminta untuk mengambil barang yang ada di tangan kita. Nah, kira-kira apa hal yang Bapak Ibu lakukan? Itu. Apa aja itu yang berharga ada di tangan Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu kasih enggak yang ada di tangan Bapak Ibu, atau Ibu pertahankan sampai titik darah penghabisan? Yang digenggam tadi loh Bu Susi. Nah, ada yang bisa memberikan tanggapannya? Kira-kira Ibu bisa dengan apa yang kita genggam itu, Ibu memberikannya kepada teman kita, atau Ibu mempertahankan benda tersebut? Kak Silvi bisa? Ayo, tolong Bu Dewi. Oke. Nah, masukannya gimana menurut Kak Silvi? Bu Silvi. Nah, kan kita tadi mempunyai benda. Benda itu adalah benda sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Nah, bagi Kak Silvi, apalah itu, saya nggak tahu yang berharga itu apa. Nah, suatu saat datanglah saya kepada Kak Silvi meminta benda tersebut yang ada di genggaman Kak Silvi. Kira-kira benda itu Kak Silvi kasih nggak ke saya? Walaupun mungkin misalnya saya merayu-rayu, ayolah Kak Silvi, kasihlah gitu. Walau udah dirayu, Kak Silvi ngasih nggak? Dengan sesuatu yang menurut Kak Silvi berharga? Enggak lah gitu. Alasannya? Itu tidak, karena kan itu berharga. Jadi apa yang digenggam sekuat-kuatnya. Karena kan kalau kita itu berharga sama kita kan pasti kita jaga nih. Sekalipun dirayu tetap dijaga, tetap tidak diberikan. Oke. Terima kasih untuk Kak Silvi. Satu lagi, Dewi. Nah, kira-kira Dewi gimana pendapatnya? Kalau Dewi sendiri tergantung siapa yang Dewi hadapi. Kalau misalkan memang, dan tergantung, nggak hanya tergantung orang, tapi tergantung situasi. Kalau misalkan memang searjen itu dia perlu benda berharga ini, maka dikasih. Tapi kalau dari mau rayunya sehebat apapun tapi alasannya nggak masuk akal, nggak akan dikasih. Jadi tergantung situasi sama orangnya. Oh gitu, berarti tergantung sama
orang yang mau mengambil. Kalau misalnya orang itu adalah orang yang dekat, mungkin Dewi akan memberikan. Tapi kalau mungkin orang itu bukan orang yang spesial, akan mempertahankannya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi kepada Kak Silvi dan Bu Dewi. Berarti dapat kita tarik kesimpulan di sini bahwasannya yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi mau seperti apapun, ada ibaratnya rayuan, paksaan dari orang lain, kalau diri kita tidak mengizinkan, maka hal itu tidak akan terjadi. Sebaliknya kalau memang kita memberikan, itu juga atas izin dari diri kita sendiri. Nah, itu tadi mengenai paradigma untuk disiplin positif. Nah, terus kaitannya apa? Nah, ternyata disiplin positif ini kaitannya sangat erat dengan teori kontrol diri. Kenapa tadi saya kasihkan perumpamaan seperti itu? Nah, jadi disiplin positif itu dapat terbentuk jika kontrol diri dari seseorang itu disesuaikan dengan apa yang terjadi di lingkungan sekolahnya. Jadi yang mengontrol dirinya itu bisa positif atau negatif adalah dirinya sendiri. Nah, sama dengan peserta didik kita juga. Jadi aturan-aturan yang sudah kita buat di SMA 16 Negeri Medan, apalagi kita sebagai guru BK ya, saya sendiri sebagai guru BK, dengan ada aturan yang banyak ya, aturan yang ada mungkin hampir 18 lembar kemarin ya Bu Dewi ya. Nah, aturan 18 lembar itu kalau memang tidak ada ibaratnya kemauan, keinginan dari peserta didik kita sendiri, maka disiplin positif di sekolah kita juga nggak akan terbentuk atau terwujud. Tapi sebaliknya, kalau seandainya peraturan itu banyak, tapi ada kesadaran dari peserta didik kita untuk mengikuti aturan-aturan yang kita buat, nah insya Allah disiplin positif yang sudah kita tanamkan di sekolah kita akan terwujud. Itu dia sedikit tentang disiplin positif yang nanti dapat kita terapkan di lingkungan belajar kita, atau terutama nanti kita terapkan di kelas kita masing-masing. Sebagai ibu, bapak, ibu guru, wali kelas nanti bisa menerapkannya secara langsung. Nah, selanjutnya kita masuk di sini. Apakah makna disiplin itu? Nah, ini berasal dari bahasa Latin, artinya disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, ini menurut beberapa dari penemuan-penemuan atau pengalaman Yunani dulu. Nah, selanjutnya disiplin diri membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Dan namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi berbeda ya Bapak Ibu, tujuan disiplin yang dulu dengan disiplin dengan budaya kita. Jadi disesuaikan dengan budayanya. Jadi kalau menurut kita disiplin di sini adalah patuh dengan aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah, mungkin di sekolah lain tidak seperti itu disiplin. Disiplin itu mungkin adalah kesadaran dirinya. Atau mungkin nggak usah di sekolah lain ya. Karena kan kita masih sama-sama di Indonesia, mungkin budayanya masih sama, budaya yang timur. Mungkin di negara lain, kayak misalnya di negara sama-sama masih Asia, misalnya kayak di Singapura. Nah, mereka udah lebih mengutamakan kebebasan kepada peserta didiknya, tapi tetap ada kesadaran diri atau kontrol diri mereka. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya adalah kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, tetapi mencapai suatu tujuan yang mulia. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk slide yang baru. Oke, nah di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang.
Di mana nilai-nilai itu mempengaruhi menurut Dr. William Gesher, yaitu mempengaruhi setiap perilaku pribadinya. Yang kedua, dapat mengaiki dengan nilai-nilai kebajikannya. Nah, yang ketiga, nilai-nilai kebajikan itu dapat dicapai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu, ada 6 dimensi ya profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah mandiri, terus bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan yang paling utama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, iya yang paling awal, makanya Ulan bilang tadi yang pertama gitu. Nah, sekolah kita SMA 16 Medan, kita merupakan sekolah penggerak, dan untuk penanaman profil pelajar Pancasila sudah kita terapkan sudah beberapa tahun ini. Jadi kita nggak asing dengan yang 6 yang sudah kita sebutkan itu, dan sudah mungkin dipraktikkan ya Bapak Ibu. Jadi itu sekilas saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam eksplorasi konsep yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, di sini Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen dalam bukunya Restoring School Discipline. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Maka di sini ada namanya motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Ya kan? Ini motivasi dari luar. Yang kedua juga masih motivasi eksternal, yaitu merupakan mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan sesuatu. Nah, ini juga motivasi eksternal. Nah, ini dia yang terakhir adalah motivasi internal dengan tujuan disiplin positif, yaitu yang pertama untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Artinya begini, jadi Bapak Ibu, untuk motivasi kepada peserta didik kita itu biasanya peserta didik kita itu mendapatkan dorongan dari motivasi eksternal maupun motivasi internal. Nah, motivasi eksternal ini maksudnya yaitu motivasi yang didapat dari luar dirinya sendiri. Ya, dari luar dirinya sendiri. Misalnya dia berupaya untuk menjadi seorang peserta didik yang mengikuti aturan dengan alasan supaya mungkin dilihat sama wali kelasnya, atau supaya minimal mendapat penghargaan dari teman-temannya atau mendapat penghargaan dari wali kelasnya bahwasannya si A merupakan murid dengan kedisiplinan yang baik. Jadi biasanya kalau mungkin dulu ya di TK, kalau kami di TK dulu, saya kan pernah ngajar TK ya Bapak Ibu. Nah, kalau kami di TK dulu gitu, anak-anak yang dapat yang cepat datang sebelum jam 8 itu dikasih permen. Nah, itu. Jadi anak-anak termotivasi untuk datang cepat supaya mendapatkan permen. Itulah motivasi eksternal. Jadi mereka melakukan suatu kebaikan, sesuatu hal yang positif itu karena ada apa-apanya. Ya, bukan karena kesadaran dari dirinya. Nah, ini yang mau kita hindari dalam disiplin positif. Nah, yang mau kita harapkan kepada peserta didik kita dalam disiplin positif, bagaimana dia menjadi seorang peserta didik yang positif tapi dengan kesadaran atau motivasi internalnya gitu. Jadi peserta didik kita ketika datang cepat, dia tidak mengharapkan pujian dari orang lain, baik itu dari teman maupun dari guru, tapi dia memang ada kesadaran dari dirinya sendiri bahwasannya dia sebagai peserta didik harus mengikuti aturan dari sekolah, di mana aturan sekolah tersebut harus datang 15 menit sebelum apel pagi, di mana apel pagi tersebut dilakukan atau dilaksanakan jam 7 pagi. Itu dia. Jadi tidak ada motivasi dari dirinya untuk berbuat baik karena
sesuatu yang lain, tapi memang kesadaran dari dirinya ingin menjadi seorang yang positif. Itu ya Bu untuk motivasi, teori motivasi eksternal maupun motivasi internal. Selanjutnya, sedangkan menurut merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam membuat atau memerintah diri sendiri. Nah ini balik ke kesadaran tadi kalau dikaitkan ya Bu ya. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu dikatakan merdeka bukan karena dia takut akan hukuman atau sanksi yang akan didapat sama dia, tetapi memang kesadaran dari diri dia untuk mengikuti aturan-aturan tersebut. Inilah maksudnya merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya kita lihat slide-nya lagi. Nah ini dukungan yang dilandasi oleh penghargaan. Nah pengaruhnya itu biasanya kalau seseorang yang melakukan hal-hal baik tapi dilandaskan dengan penghargaan atau ini motivasi dari luar, itu biasanya pengaruhnya bisa jangka panjang, bisa juga jangka pendek. Ya, ketika seseorang berhenti memberikan sesuatu penghargaan kepadanya, maka mungkin sikapnya untuk memenuhi aturan yang ada di sekolah juga berhenti, gitu dia. Jadi sampai memang disuruh aja. Memang tidak ada kesadarannya, tapi karena memang dorongan. Nah, yang kedua penghargaan menghukum. Menghukum di sini menurut Bapak Ibu boleh nggak Bu? Pak? Nah, menurut Bapak Ibu menghukum di sini boleh nggak? Karena kalau menurut Bapak kita Ki Hajar Dewantara, menghukum itu kalau bisa dihindari kan Bu? Itu dia. Nah mungkin sekarang bahasanya konsekuensi ya Bu Lydia. Nah tidak boleh ada namanya menghukum atau punishment. Punishment ini kan bahasa Inggrisnya, artinya menghukum juga. Jadi tidak ada lagi, kalau mungkin dulu kita menghindari kata menghukum, jadi kita ubahlah jadi punishment, ya kan? Punishment, punishment. Nah ternyata punishment ini kan artinya. Nah sekarang ada namanya konsekuensi. Gitu. Iya. Ada bedanya konsekuensi hukuman dan reward. Jadi kan kalau dia hukuman ya itu tadi kayak yang dikatakan Bu Bulan, punishment gitu. Jadi misalnya anak datang terlambat disuruh lari-lari keliling lapangan, itu hukuman. Kalau dia konsekuensi, kita memberikan sesuatu imbalan kepada anak sesuai dengan kesalahannya. Misalnya, anak tidak mengerjakan PR, maka yang kita lakukan adalah memberikan konsekuensi dia menyelesaikan PR-nya walaupun kawannya sudah pulang. Itu konsekuensi. Kalau reward atau hadiah itu tadi, kalau kita memberikan hadiah ada efeknya. Efeknya itu ternyata kalau menurut teori kurang efektif dan justru itu membuat anak-anak itu dia hanya melakukan sesuatu itu bukan karena motivasi dari dalam, tapi motivasi dari luar. Motivasi dari luar karena dikasih permen kayak yang tadi dikatakan ulang. Jadi kalau dikasih permen, maulah dia belajar. Kalau nggak dikasih permen berarti nggak belajar. Gitu. Jadi itu kelemahan dari reward, gitu. Hadiah. Gitu. Kalau punishment ada akibatnya, yaitu anak itu dia menjadi ada rasa malu, kemudian rasa diri tidak mampu, banyak efeknya. Jadi nanti mungkin kita dengar aja dari Bu. Banyak efeknya. Sementara kalau konsekuensi, dia kan melakukan sesuai dengan yang dia kesalahan dia. Misalnya anak terlambat, maka sesuai dengan kesalahannya itu apa yang cocok jadi hukuman sama dia? Ya bukan hukuman, konsekuensi sama dia. Nah kira-kira itu bukan dihukum misalnya membersihkan WC, nggak cocok, itu hukuman, nggak sesuai. Jadi konsekuensi itu kita memberikan imbalan kepada anak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, tambahan bisa juga dong. Ini kan ada penggantian
pengertian aja. Jadi kan punishment diganti konsekuensi. Nah ini misalnya dia belajar dengan baik, kasih konsekuensi ini pasti juara kan? Belajar kan? Imbalannya, impactnya itu. Sama jangan nggak harus itu punishment aja. Kalau dia belajar lebih bagus bukan Ya ke konsekuensi pasti dia juara, pasti naik kelas. Dan kata bahasa konsekuensi itu impact kalau saya hasil gitu ya. akibat hasil Iya, akibat akibat dari akibat. suatu perbuatan, jadi kan harus tanya apa perbuatannya enggak aja. Ya, ngerti maksudnya. Jadi makanya kan gini, kita kan mau ini kepada perilaku gitu kan, kepada perilaku anak. Jadi kan ditanya bulan tadi, cocok nggak ya dikasih hukuman kepada anak gitu kan? Mungkin kalau saya pendapatnya, kalau dulu kita hukuman itu ya wajar-wajar aja gitu. Maksudnya kayaknya nggak ada masalah kalau anak misalnya dia terlambat atau apa, kita suruh push up atau push jam atau kita suruh bersihkan WC, ternyata itu tidak menimbulkan budaya positif pada anak, itu maksudnya itu. Jadi ada baiknya kalau misalnya anak melakukan sesuatu perilaku yang tidak diharapkan, maka berikan saja konsekuensi maknanya itu di situ tadi, imbalan yang diterima anak sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu. Jadi nggak lari dari apa yang dia lakukan gitu. Ya paham. Maaf maksud saya kan misalnya untuk imbalan sudah rajin sudah apa. Iya. Itu bukan hanya untuk hal-hal yang negatif Iya, saja. gitu. Jadi gini Bu Lydia, Hanya apa aja perubahan bahasa aja, ya kan? Aja ada supaya manis aja saya pikir. Ada kita nggak boleh manis aja gitu. Nah, Ini misalnya kita ngomong sama guru bahasa Indonesia Bu. Kata-katanya ini. karena kan dari saya dengar sebetulnya yang kesalahan itu tugasnya. Sementara Positif juga. positif juga saya pikir. Dan satu lagi kalau dalam agama itu kan bully itu ada juga pertama saya pernah webinar tapi nggak dijawab mereka, nggak boleh mukul ya kan katanya kan, nggak boleh mukul, nggak boleh bilang cantik, saya nggak boleh. Sementara kalau dalam agama kalau anak nggak sholat itu boleh. Itu gimana sih sebenarnya paradigma itu apanya? Gimana itu kan tentu bertentangan sih dengan agama. Sebenarnya kita mau agama atau mau apa? Jelas itu dalam agama boleh dikulan nggak sholat. Ya kalau untuk nggak sholat gitu ya. Seperti itu artinya kan kasuistis juga. Ya kan kalau dalam agama ya boleh. Kalau masalah itu kan kalau masalah yang Ibu tanya itu lagi-lagi tergantung kepada keyakinan yang dimiliki oleh sekolah. Artinya keyakinan itu dinyatakan dalam visi misinya kan. Jadi kalau misalnya sekolah mengizinkan, ada keyakinan kesepakatan bersama dari pihak sekolah, semua unsur sekolah sepakat soal itu. Nah ini ya silakan saja gitu, tergantung visinya. Tapi kan nggak ada sekolah yang seperti itu. Maksudnya yang mengizinkan pulang, karena kita acuannya adalah asas legal kayak undang-undang. Di undang-undang kan nggak diizinkan. Hukuman seperti itu nggak diizinkan lagi. Maka kita ngikutin itu gitu. Maka visi kita juga berdasarkan itu. Gitu. Artinya susah diperdebatkan. Iya kan sih, susah diperdebatkan. Karena nggak ketemu. Karena nggak ketemu dia pasti. Pasti nggak ketemu. Perdebatkan pun debat kusir. Karena memang kan kita dasarnya gini. Peraturan. Tapi kan hukum agama itu hanya untuk sholat ya. Karena bagaimanapun kan gini, kayak kita kan misalnya yang majemuk ini, gitu. Sementara banyak keyakinan yang berbeda gitu kan. Tapi kita punya yang namanya nilai kebajikan yang universal gitu. Artinya yang diakui oleh agama Islam, diakui juga oleh agama Kristen, diakui juga oleh agama Buddha. Kita ambil lah itu sebagai keyakinan bersama gitu. Maka keyakinan bersama itu yang kita sepakati, itulah visi misi kita. Makanya nggak ada sama juga di tingkatan level yang lebih tinggi kan, kayak di pemerintahan. Itu juga yang disepakati bersama karena kita juga majemuk gitu.
Itu. Sholat itu kak bisa aja, misalnya guru agama kan berarti dia boleh nyekol kalau bisa nggak sholat kan gitu. Kan di sekolah juga itu posisi. Gitu, artinya memang nggak. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus dari Ibu Epi yang kemudian dijawab dengan Ibu Ketua Komber kita, Ibu Lydia. Terima kasih untuk ibu-ibunya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ya Bu, terakhir lah untuk keyakinan kelas, nanti baru kita tutup. Nah, untuk keyakinan kelas ini lebih mungkin kaitannya kepada wali kelas, karena biasanya keyakinan kelas ini dibuat oleh wali kelas masing-masing sebelum biasanya di awal tahun pelajaran, sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Nah, kalau saya sendiri, kami sebagai guru BK tidak membuat yang seperti ini itu, tapi memang kalau saya pribadi, saya membuat untuk keyakinan kelas ini, saya membuat untuk kelas-kelas atau murid-murid atau peserta didik yang di bawah naungan saya, yang khusus untuk guru BK. Jadi ketika saya masuk ke kelas, aturan-aturan atau keyakinan kelas apa yang kami jalankan ketika pembelajaran bimbingan konseling itu. Kalau saya, jadi ini lebih ke wali kelas ya kalau menurut saya. Atau ada yang mau disampaikan sama Bu Lydia? Benar. Misalnya apa yang diyakini oleh kelas itu? Yang tertib itu adalah baik. Oke, seperti apa yang dikatakan tertib misalnya? Itulah nanti dibangunlah dari situ kesepakatannya. Oh, berarti tidak ketika mau bicara harus angkat tangan. Itulah tandanya tertib. Gitu. Jadi dia setiap guru mapel juga bisa intinya bikin keyakinan kelas dulu untuk menciptakan kesepakatan kelas. Tapi berdasarkan dari yang sudah ditetapkan sama wali kelas gitu. Bisa berbeda. Bisa tergantung sama guru bidang studinya. Nah, berarti yang saya terapkan, walaupun saya tidak wali kelas, saya juga udah menerapkan hal ini. Ini juga Bu Lydia tidak sesuai dengan ibaratnya apa yang sudah terpampang di ruang kelas mereka, tapi memang yang menurut Ulan penting untuk diterapkan ketika pembelajaran bimbingan konseling. Itu dia. Mungkin sampai di sini aja pertemuan kita. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi untuk masukan-masukan, pertanyaan-pertanyaan maupun sanggahan dari Ibu Lydia untuk apa yang sudah dilaksanakan pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Apabila ada kata-kata saya yang salah dalam penyampaian untuk baik pada hari ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.